secara luring maupun yang melalui video conference. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia yang telah terus mendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pusat melalui kantor cabang Bank Indonesia, sekaligus juga apresiasi kepada Pak Menteri Dalam Negeri yang secara rutin mengendalikan inflasi dengan rapat dengan seluruh daerah dan juga kepada pemerintah daerah, karena dengan koordinasi dan sinergi yang kuat inflasi dapat kita jaga. Seperti dilaporkan Pak Gubernur, inflasi di bulan Mei ini 2,84% secara year on year. Dan dibandingkan dengan negara lain G20, Rusia misalnya 7,84 secara year on year, India 4,75%, Australia 3,6%, Amerika Serikat 3,3%. Jadi Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut. Dan terkendalinya inflasi ini mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi yang 5,11, jadi tumbuh kita lebih berkualitas dibandingkan berbagai negara lain. Namun kita juga perlu catat negara China dan Amerika Serikat sekarang shifting perdagangan. Jadi di kuartal ini perdagangan ASEAN lebih tinggi ke Amerika daripada ke China, Pak. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Artinya pergeseran supply chain memang terjadi. Hanya memang kita karena belum punya FTA, Pak. Jadi yang diuntungkan masih Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain di ASEAN. Jadi kita sedang mempersiapkan perdagangan dengan Amerika. Bapak Presiden sesuai dengan kebijakan dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, itu terutama bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektorial sehingga inflasi tetap terjaga. Beberapa hal yang dilakukan antara lain, satu adalah stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran SPHP, bantuan pangan, gerakan pangan murah telah berhasil menaikkan kenaikan harga terhadap harga pangan yang lebih tinggi. Kedua, peningkatan produksi dengan penambahan alokasi pupuk subsidi maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian. Penyaluran KUR untuk sektor pertanian sebesar 30% dan ini yang kedua sesudah sektor perdagangan. Yang ketiga, memastikan kelancaran distribusi terutama untuk 10 komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal, terpencil, dan terluar. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang berbahagia, dari sisi fiskal pusat, dukungan kementerian dan anggaran kementerian dan lembaga terus didorong. Realisasi anggaran KL sampai dengan 31 Mei, anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar 39 triliun atau 29% dari pagu 124,16 triliun. Sementara fiskal daerah realisasi 13,56 dari 92,87 triliun. Beberapa hal juga yang ditekankan, yang pertama adalah kesinambungan pasokan domestik yang kunci utama untuk menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah dan tentu pengembangan daripada neraca pangan ini menjadi penting. Dari Badan Pangan akan mempersiapkan terkait dengan hal kedua yaitu penyediaan data pangan yang accountable. Dengan adanya neraca pangan maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor. Kemudian kinerja TPID semakin nyata dengan tentunya kehandalan personel lebih diutamakan. Dan tahun ini 505 daerah telah ikut dalam TPID Award. Dan selanjutnya sebagai apresiasi dalam evaluasi kinerja 2023, hari ini akan diumumkan pemenang dari nominasi TPID Award. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan arahan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.